Speroham marsat beho sai diramotihong Tuhan menjaga di hamu amang do dainang ruas ni huria na di bagas tabe tabongoti ma pertanyaan ta di Bornginon Rabu 15 April 2020. Shalom. Shalom. Huria na hinahonolongan ni Tuhan Yesus Kristus tapatupado pertanyaan wilayah HKBP Kebun Juruk secara live streaming nakpe tongon menghadapi pandemi virus corona hita alai di leon tuhata do tuhita habisuhon asa toktong hita marsaur patupahon hasomalata na denggani di huriata ima pertanyaan wilayah sasahali saminggu marhite live streaming on tapatupa ma pertanyaan wilayah on di bagasta jabuta be rabdo cude ruas ni keluarga tabe atong tapahibul maroha dohot pikirata marsaur tutuhata martangiang nahohom hita saluhutna. Amen. Tapuji matuhata marhite endeta sian buku ende nomor 36 ayat 4 nunga talu hamatean. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit do tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso nem baru tubui, disusun nadenggan na somangasi, asalam ganda hamu marhite siani molontung nang ngaditan di dai hamu berbasar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogotei, walaupun hamu ma debata ni si Jakob, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh maton di parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam ganda porsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa totong hingot hami, nahehedo hami muse sian na Mateos, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin.
Hata ni debata Jehovah nagabe epistel dihita, imana tersurat di pesalmen bidu 42, mamuka sian ayat sada rodi ayat onom, tajaha mamar soring-soring, ende si podaun sian aka anak ni sikora, songon pakalunguton ni ursa di aka guluan, songonido pakalunguton ni tondiku tuho ale debata. Mawas do tondiku di debata, ni debata na mangului, andiga petolas au, asa huida bohini debata. Sai ilu-iluku do si panganoku arian dohot borngin, ai manipat ari di padok tuau, di dia do debatam, Molo sapala marningot ahudisi, jadi usema huhilala rohaku di bagasan. Na uduri ahu na jolo rap dohot akan na torok manopot bagas ni debata. Huhut marsuara olok-olok dohot puji-pujian, rap dohot akan na laho manurai. boasa sai tukiho ale tondiku, jala boasa sai rusak ho di bogasan au, haposi ma debata, ai sai napujoku dobe ibana, hatuaon ni bohiku jala debataku. Ima sahatna, martua maganup halak na tumangion hata ni debata Jehovah, jala nau pioksa. Amin. Marende hita sian bukende nomor 710 sada ayat sada. Songon ursa ni bunuru. Marende mahita sian bukende nomor 25 ayat 2, hatami ale tuhaku. Sahom apur
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana Paskah, maka pada kesempatan ini saya menyapa kita semuanya. Selamat Paskah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang mengadakan pertangyangan wilayah pada malam hari ini di rumah masing-masing melalui live streaming ini, kita dapat melakukan pertangyangan wilayah sebagaimana biasa kita lakukan. Ini merupakan bukti bahwa meskipun kita di tengah pandemi virus corona, namun kita tetap memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sungguh rindu untuk disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Maka pada kesempatan ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus, surat Rasul Petrus. Surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan bagi kita seluruhnya. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saya tadi mendahului khotbah ini dengan sapaan selamat Paskah bagi kita semuanya. Kata-kata yang sudah biasa kita ucapkan, kita dengarkan. Sejatinya ucapan itu tidak sekedar kata-kata yang hambar atau kosong, tetapi benar-benar dari hati kita yang sungguh bersukacita atas kebangkitan Yesus Kristus itu. Mengapa hati kita bersukacita atas kebangkitan Yesus Kristus itu? Pada hari Minggu kemarin, pada hari Senin di Paskah 1, di Paskah 2 yang sudah kita rayakan, tegas sekali ditegaskan di sana bahwa kalau kebangkitan Yesus Kristus itu tidak terjadi, maka sia-sialah iman kita kepada Yesus Kristus. Sia-sialah pemberitaan Injil itu. Sekiranya kebangkitan Yesus Kristus itu tidak terjadi, maka penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus itu pun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus Kristus itu benar-benar menjadi sukacita bagi kita. Mengapa? Karena dengan kebangkitan Yesus Kristus itu, maka ada jaminan, ada kepastian bahwa setiap orang berdosa
yang sungguh-sungguh percaya, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, pasti menerima dan memperoleh anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus itu. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 6 ayat 23b itu. Kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah kemurahan Tuhan. Di dalam surat Rasul Petrus yang tadi saya bacakan bagi kita, ditegaskan pada pasal 2 ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara telah mengecap kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan itu adalah pengampunan, penghapusan dosa, keselamatan dan hidup yang kekal yang telah ditawarkannya di dalam Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara telah mengecap kebaikan Tuhan itu? Ini patut menjadi perenungan bagi kita. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Dan selama kita menjadi Kristen sampai detik ini, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah saat ini, orang tua bersama anak-anak, opung bersama cucu saat ini, apakah sudah mengecap kebaikan Tuhan? Mengecap kebaikan Tuhan berarti sama seperti mencicipi, to taste, merasakan, mencicipi, belum menikmati sepenuhnya. Karena yang sepenuhnya kebaikan Tuhan itu adalah nantinya di sana, dalam surga itu. Tetapi di dunia ini kita bisa mencicipi, menikmatinya, merasakan. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara telah mencicipinya? Jikalau kita mengatakan, ya saya sudah mencicipinya. Pertanyaannya berikutnya adalah, apa bukti bahwa Anda sudah mencicipinya? Tapi jikalau Anda mengatakan, saya belum mencicipinya, alangkah sia-sianya waktu yang sudah berlalu ini. Ternyata kita belum mencicipi kebaikan Tuhan itu. Syukur masih ada waktu dan malam ini kita mendengar Injil kabar baik. Bahwa setiap orang berdosa bisa mencicipi kebaikan Tuhan. Pengampunannya, penghapusan dosa, hidup yang kekal, keselamatan, kita bisa cicipi. Lalu setelah kita mencicipinya, apa buktinya? Ini yang harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan oleh Rasul Petrus, jikalau kamu benar-benar telah mencicipi kebaikan Tuhan, maka pertama dikatakannya pada pasal 2 ayat 1, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Orang yang mencicipi kebaikan Tuhan adalah orang yang telah mengenakan pakaian yang baru dari Tuhan. Rasul Paulus menyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itu, dia adalah ciptaan yang baru. Buanglah, tanggalkanlah. Itu adalah kiasan seperti pakaian, mengenakan pakaian. Kebangkitan Yesus Kristus itu menawarkan kepada kita bahwa ada pakaian yang baru dari Tuhan. Pakaian secara rohani dari Tuhan. Maka ketika kita menerima pakaian yang baru itu lalu mengenakannya, tentu pakaian yang baru itu tidak kita pakaikan menutupi pakaian yang lama. Tidak begitu. Tentu sesuatu yang menggelikan dan orang akan mengatakan alangkah bodohnya orang itu.
memakai pakaian baru menutupi pakaian yang lama. Orang yang waras tentu akan menanggalkan pakaian lama itu dan tidak mau lagi memakai pakaian yang lama itu. Demikianlah kita ini, kebangkitan Yesus Kristus itu memperlihatkan kepada kita bahwa sangat mungkin bagi kita untuk menjadi ciptaan yang baru. Tetapi supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru, kita juga harus berupaya sungguh-sungguh untuk membuang segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Menjadi ciptaan yang baru, tetapi tetap menyimpan dosa-dosa masa lalu, itu tidak akan pernah memungkinkan kita menjadi ciptaan yang baru. Buang segala kejahatan, segala pikiran yang jahat, rencana yang jahat pada orang lain, segala tipu muslihat, tipu daya, berdusta pada sesama, segala macam kemunafikan, itu harus kita tanggalkan. Kedengkian, iri hati. Nah, iri hati ini sangat mengganggu sekali di dalam persekutuan. Kalau kita memelihara iri hati atau kedengkian ini di dalam persekutuan, pastilah persekutuan itu tidak akan harmonis. Thomas Merton mengatakan, sekalipun dunia ini kosong dan dihuni oleh 2 orang saja, dunia ini tidak akan aman bagi yang 2 orang itu. Kalau salah satu di antaranya iri terhadap yang lain. Lah 2 orang saja membuat dunia ini tidak nyaman dihuni. Apalagi kalau di dalam satu persekutuan ada yang iri di dalam persekutuan itu. Pasti persekutuan itu tidak akan berlangsung dengan baik. Dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 13 dikatakan di sana bahwa kasih itu tidak iri hati. Maka jikalau ada kasih Tuhan di dalam hati kita, tentu yang timbul dari hati kita adalah kasih, bukan iri hati. Di mana ada iri hati, di sana tidak ada kasih Tuhan. Di mana ada kasih Tuhan, di sana tidak ada iri hati. Karena itu mari kita pastikan bahwa di dalam hati kita hanya ada kasih Tuhan. Lalu dosa yang harus kita tanggalkan adalah fitnah. Menceritakan hal yang jelek, hal yang buruk tentang seseorang di belakangnya. Manakala orang itu tidak bisa membela dirinya di hadapan orang, nah orang itu diceritain gitu ya. Sebenarnya semua orang tidak suka akan fitnah. Tetapi selalu ada saja orang yang suka mendengar hal-hal yang buruk tentang seseorang atau banyak orang. Itu yang kita sebut dengan gosip ya. Gosip. Di mana informasi di dalamnya itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan orang-orang yang memfitnah itu beraninya di belakang, bukan di depan. Ya. Nah, kalau ini kita pelihara sangat berbahaya sekali. Fitnah dapat merusak persekutuan di antara kita. Apakah kita sudah mencicipi kebaikan Tuhan? Mari kita buktikan bahwa kita sudah mencicipi kebaikan Tuhan dengan membuang segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah ini. Lalu yang kedua, apa bukti bahwa kita telah mencicipi kebaikan Tuhan? Rasul Petrus menyatakan, kebangkitan Yesus Kristus itu memungkinkan kita mengalami kelahiran kedua kali, lahir baru.
The second birth, kelahiran yang kedua. Kelahiran yang pertama adalah dilahirkan dari ibu kandung. Kelahiran yang kedua adalah setelah kita menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kelahiran yang kedua terjadi pada kita. Itu sebabnya dikatakan jadilah seperti bayi yang baru lahir. Setelah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, minggu 19 April yang akan datang kita akan masuk dalam minggu Quasimodo Geniti. Songon poso-poso yang baru tubuh. Lahir baru. Artinya apa? Supaya kita boleh sungguh-sungguh menyadari orang yang telah menerima Yesus Kristus yang bangkit itu mengalami kelahiran yang baru. Nah, bayi yang baru lahir secara rohani ini tentu sangat membutuhkan, sangat butuh sekali. Seperti bayi kita yang lahir ke dunia ini sangat membutuhkan. Ada kebutuhan yang primer. Apa itu? Air susu. Maka dikatakan di sini jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu haus akan air susu yang murni dan yang rohani. Apa itu? Firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami pertumbuhan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bukti bahwa kita telah mencicipi kebaikan Tuhan adalah adanya kehausan akan firman Tuhan. Haus akan firman Tuhan. Bukan sekedar untuk mengisi intelektual kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan, akan teologi supaya kita bisa berdebat, berargumentasi. Tetapi tujuannya adalah supaya kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Ini sangat penting. Di tengah zaman ini, era revolusi industri 4 ini, di tengah kemajuan teknologi digital yang mutakhir, yang mumpuni ini, manusia terlena mengabaikan kebutuhan yang sangat primer dalam pertumbuhan rohaninya, yaitu firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita sangat membutuhkan firman Tuhan supaya kita mengalami pertumbuhan. Berarti itu setiap hari harus kita butuhkan, harus kita nikmati setiap hari firman Tuhan itu. Itu yang memberi kita kekuatan, memberi kita pengertian sehingga pada kita ada hikmat. Terlebih sekarang di tengah pandemi virus corona ini, di mana ada pergumulan kehidupan, sangat mungkin kita pesimis, putus asa. Apalagi ada kabar bahwa pandemi virus corona ini sangat mungkin masih berlangsung 2-3 bulan ya ke depan. Saya dapat kabar melalui viral di WhatsApp bahwa di antara orang Kristen ada yang sudah meragukan Tuhan. Karena melihat bahwa banyak orang Kristen juga yang meninggal dunia di tengah pandemi virus corona ini. Jangan redup imanmu di tengah pergumulan hidup. Dan bagaimana supaya engkau tetap kuat secara rohani? Firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan disia-siakan waktu. Sebagaimana himbauan pemerintah kita supaya belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Ini menjadi kesempatan juga bagi kita untuk boleh mengalami pertumbuhan secara rohani. Sehingga di tengah pergumulan hidup justru kita memperlihatkan kualitas rohani kita. Buahnya dinikmati di tengah keluarga. Tidak mudah stres, tidak mudah mengamuk. Jangan sampai seorang bapak keluar dari rumah bukan karena dia tidak takut virus corona di luar rumah. Takut. Tetapi di rumah ada yang lebih ganas dari virus corona. Istrinya gitu. Marah-marah melulu gitu kan. Nah, karena itu mari hadapi pandemi virus corona ini dengan mengupayakan pertumbuhan secara rohani yang membuat kita secara rohani kita kuat
Dari hati kita yang dipenuhi firman Tuhan, timbul pikiran-pikiran yang baik, yang positif, keputusan dalam menyikapi persoalan menjadi baik. Lalu yang ketiga, bukti bahwa kita telah mencicipi kebaikan Tuhan dikatakan pada ayat 4 dan ayat 5. Bahwa kita selalu datang pada batu yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Dan mempersilahkan kita untuk dipakai Yesus Kristus sebagai batu-batu yang hidup. Bangunan yang dibangun atas batu-batu yang hidup. Disusun. Ini menjadi kiasan gambaran sebagaimana bangunan rumah yang disusun dari batu bata demi batu bata disusun sedemikian. Demikianlah kita di dalam persekutuan kita. Masing-masing kita boleh dipakai Tuhan untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu umat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan bagi Tuhan. Kita selalu merindukan hidup kita boleh dipakai Tuhan. Menjadi imamat yang kudus. Suatu rumah yang kudus. Artinya boleh dipakai Tuhan untuk menyelenggarakan apa yang Tuhan kehendaki di tengah dunia ini. Nah, di tengah pandemi virus corona ini apa yang bisa? Apa yang bisa diperbuat oleh Tuhan melalui kehidupan kita Bapak Ibu? Kiranya kita tidak sekedar terus-menerus mengasihani diri sendiri. Semuanya punya pergumulan, semuanya sedang susah. Baik di kelas ekonomi lemah, kelas ekonomi menengah, kelas ekonomi atas. Semuanya mengalami kesusahan. Tetapi kiranya kita jangan hanya mengasihani diri sendiri. Mari kita boleh mempersilakan Tuhan memakai kita untuk dipakainya menyelenggarakan apa yang Ia kehendaki di tengah pandemi virus corona ini. Mungkin kita bisa berdoa syafaat bagi bangsa ini, bagi orang-orang yang sedang bergumul. Kita boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya. Nah, di tengah gereja kita telah didirikan tim tanggap bencana. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang telah menyumbangkan berkat yang diterima dari Tuhan. Berbagi berkat di tengah pergumulan penderitaan manusia ini. Orang-orang mau rela mentransfer uang masuk ke rekening tim tanggap bencana. Dan itu dikelola oleh tim yang telah dibentuk di tengah gereja kita ini. Sehingga orang-orang yang terdampak sekali sangat merasakan penderitaan secara ekonomi, yang terancam kelaparan di tengah gereja kita ini. Tadi siang saya dikabari oleh seorang Naposobulung yang juga peduli dengan Naposobulung yang ada di gereja kita ini, anak jemaat di sini yang sangat peduli juga dengan Naposobulung rantau yang merantau ke sini. Pulang kampung mereka susah karena PSBB, kebijakan pemerintah. Tetapi di sini pun mereka juga kemungkinan sudah ada yang di PHK. Berat pergumulan mereka. Mungkin untuk para Naposobulung, anak rantau yang bergereja aktif melayani di tengah gereja kita ini pun patut untuk kita perhatikan. Mari Bapak Ibu, jangan merasa rugi untuk boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, menyelenggarakan apa yang Tuhan kehendaki melalui kita di tengah gerejanya. Mari hidup kita ini boleh kita pakai, kita jadikan sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita hidup di tengah pergumulan, tetapi Tuhan yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus membuat hidup kita ini berarti, dan kita boleh melayani Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas kebenaran firman-Mu bagi kami. Betapa berartinya hidup kami. Karena Yesus Kristus telah bangkit dari dunia orang mati, memberikan kepada kami kepastian akan hidup yang kekal. Kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati itu, kami wujudkan dengan kesungguhan untuk membuang segala dosa dari hidup kami. Kesungguhan untuk selalu haus akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengalami pertumbuhan.
dan mempersilahkan Tuhan untuk memakai hidup kami ini menjadi saluran berkat Tuhan di tengah dunia ini, secara khusus di tengah pergumulan manusia, penderitaan manusia karena pandemi virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk negara ini. Mari Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Berkati pemimpin kami, presiden dan semua jajarannya sampai di daerah. Beri mereka hikmat supaya mereka dapat menetapkan kebijakan yang benar-benar berguna bagi kesejahteraan warga Indonesia. Terangi hati seluruh warga Indonesia ini, supaya tidak gelap mata, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan, tetapi kami boleh benar-benar menghargai setiap orang, bertenggang rasa, tetap memelihara kerukunan, harmonis. Bahkan timbulkanlah dari hati kami kepedulian sosial, solidaritas, kesetiakawanan. Orang-orang yang Tuhan berkati melimpah boleh merelakan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, membantu meringankan beban orang-orang yang sangat bergumul, menderita secara ekonomi. Tuhan, berkatilah juga jemaat-Mu di HKBP Kebun Jeruk ini. Engkau sungguh tahu pergumulan mereka. Jikalau di antara mereka ada yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, mari Tuhan melawat anggota keluarga mereka, memberi mereka kesembuhan, pemulihan. Tambahkan iman kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami tidak putus asa, tidak menyerah di tengah kesulitan hidup ini, tetapi kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tolong berkati Tuhan, berkati setiap keluarga, bahwa di setiap rumah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Karena setiap hari kami berkumpul, biarlah itu menjadi momen kami boleh menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Sembari kami boleh menghadapi pandemi virus corona ini, sebagaimana himbauan pemerintah kami. Dengan cara itu kami boleh mencegah, mengurangi dan mengatasi penyebaran, penularan virus corona ini. Tuhan, tolonglah, bersegeralah Engkau memulihkan keadaan bangsa kami, keadaan dunia ini, sehingga kehidupan boleh kembali normal untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Berkatilah juga pelayanan live streaming ibadah online yang kami selenggarakan di tengah gereja ini. Setiap orang yang ambil bagian, boleh Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga setiap orang yang merelakan hidupnya boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini, tetap dalam keadaan sehat Tuhan, untuk boleh menjangkau jemaat Tuhan yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, boleh tetap kami layani. Terima kasih banyak ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Jemaat dipersilakan berdiri.
tatangnya kemapeliatan tu adupan ni di bata Jahuba. Ale de bata amanami na di banua gijang horo haroruan ni saluhut silolehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masyan na nilehon mi tuha mi pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na husus di jolom. Pasupahan sumai jalaramoti asahu para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tundim. Asalam hutanda hami godang ni sileleon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mandok tangyang alea manami. Alea manami na di banua ginjang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomani roham di banua tongon. Songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesa madosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugian tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago, ay horo na punahara jaon. Dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhatta Jesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran nito di perbadiaima, na mangaramo ti hamu saluhut na. Amen. 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 Shalom bagi kita semua.